Hai guys, welcome back to my channel. Oke, pada kesempatan kali ini gue coba akan share kira-kira platform apa aja, tools apa aja yang diperlukan untuk kita terjun ke dunia NFT. Yang pertama, yang paling penting adalah Discord. Kenapa gue bilang Discord? Karena Discord adalah platform untuk kita bersosialisasi dengan community, tempat biar lu tahu update paling baru tentang project yang lu invest. Itu ada di Discord. Beberapa dari lu mungkin tahu Clubhouse itu apa. Kayaknya Clubhouse itu terinspirasi dari Discord deh. Karena bedanya Discord lebih rumit karena juga fiturnya lebih lengkap. Nah, ini contoh Discord. Jadi di sini bisa dilihat paling kiri ya banyak banget. Nih gue geser dikit deh. Di sini paling kiri itu banyak banget project-project yang gue ikutin. Gue bisa tahu update paling terbaru dari sini. Kayak misalkan nih gue klik, terus di sini banyak banget segmen-segmen kayak ini important news, ada verification untuk holder, terus ada chat untuk kita tahu dan ngobrol dengan community, sharing pendapat dan sebagainya. Jadi benar-benar penting banget Discord. I think ini paling penting, paling wajib kita milikin kalau kita mau main ke NFT. Oke, platform paling penting kedua yang menurut gua paling penting itu Twitter. Kenapa? Karena di sini lu bisa tahu update tentang NFT, lu bisa lihat pemikiran-pemikiran dari orang-orang yang jago invest di dunia NFT, kayak misalkan JRNY Crypto, Zenek K33, terus NFT lama. Lu bisa tahu cara pola pikir dia, kenapa dia masuk ke project A, B, C, D, F, dia pasti share. Alright, dan di situ adalah tempat paling update untuk lu tahu pemikiran mereka. Terus juga lu bisa tahu beberapa info dari project tuh di-share di Twitter. Oke, project di NFT itu pasti punya Twitter, sooner or later. Whether dia awalnya stealth launch, ujung-ujungnya pasti dia punya Twitter. Oke, nah ini ada contoh beberapa Twitter yang menurut gue wajib di-follow kalau lu pengen main NFT. Yang pertama ada Gary V. Gary V bener-bener menurut gue father of NFT. Dia bener-bener educate marketnya, followernya, subscriber dia NFT itu dengan baik. Sehingga juga project yang dia dalemin, project yang dia mulai juga eksekusinya bagus semua. Dan harganya pun meroket. Lalu yang kedua ada Zenek K33. Di sini Zenek K33 gue suka banget karena kalau dia masuk ke project dia menjelaskan detail banget, dalam banget kenapa dia masuk ke project tersebut. Kayak contoh ini nama projectnya Boss Beauties. Dia bakal ngejelasin kenapa dia beli itu. Lu bisa klik linknya, terus lu bisa baca-baca opini dia tentang Boss Beauties ini. Alright. Lalu ada Alex Baker. Alex Baker ini kayak bener-bener paham bagaimana sirkulasi di cryptocurrency. Dari mulai Bitcoin, terus masuk ke Ethereum, terus masuk ke altcoin lainnya, lalu masuk ke NFT. Dia benar-benar bisa ngejelasin itu dengan baik menurut gue. Begitupun juga dengan Elio Trades. Dia juga menurut gue insight-insightnya bagus banget dan ngasih lu pemahaman yang lebih dalam lagi tentang NFT dan cryptocurrency dan blockchain. Lalu ada Otto Swan. Otto Swan ini kayak whales-nya. Whales tuh kayak orang yang bener-bener big collector yang bener-bener punya banyak banget, yang net worth NFT-nya itu besar banget. Dia Wells di dunia NFT, Otto Swan. Dan dia sering share project-project yang bakalan muncul. Jadi menurut gue Twitter adalah salah satu platform yang wajib banget kita mainin supaya kita bisa lebih dalam lagi menggali NFT-nya. Dan salah satu alasan gue kenapa gue mengajurkan Twitter, karena market blockchain dari mulai cryptocurrency sampai NFT itu volatile banget. Sehingga kita harus bener-bener tahu, kita harus bener-bener update sama perkembangan teknologi dan marketnya. Platform nomor 3, menurut gue ini nggak penting-penting banget, tapi menurut gue bagus banget menjadi tambahan. Kalau lo lagi capek baca juga, ini oke banget menurut gue, yaitu adalah YouTube. Karena di YouTube lo kayak bisa sambil relax, sambil makan, tanpa perlu nge-scroll, cuma klik nontonin doang. Lo bisa dapat banyak banget insight, banyak banget chance untuk masuk ke project-project bagus dari YouTube. Berikut beberapa channel YouTube yang gue rekomendasikan untuk belajar NFT. Yang pertama ada Gary Vaynerchuk. Di sini dia bahas tentang bisnis secara keseluruhan, tapi juga ada NFT. Lu bisa cari aja search NFT dan bakalan banyak keluar video. Ini bisa lu pelajarin semuanya. Dia ngajarin banyak untuk gua masalah entry di dunia kripto, karena entry itu penting banget. Begitupun exit, tapi entry lebih penting daripada exit. Nah, lu bisa belajar dari dia. Dia ngajarin gua, dia biggest holdernya dari Bored Ape Yacht Club yang sekarang harga floor price-nya itu 35 Ethereum. Dan dia beli dari awal, dari harga cuma 0,08 Ethereum. Lalu masuk ke tools. Kita memerlukan wallet NFT. Cuma yang paling sering orang pakai, kayaknya 99% ya, itu MetaMask namanya. Nah, MetaMask ini kayak dompet digitalnya gitu loh. Di sini tempat lu nyimpen Ethereum lu untuk kemudian lu belanja NFT. Menurut gue ini simpel banget, gampang banget cara pakainya. Dan di sini juga menurut gue tempat paling aman untuk nyimpen cryptocurrency kita.
Oke, ketika lu daftar MetaMask, lu akan dikasih seed phrase. Seed phrase ini kayak 10 kata yang akan dipakai untuk login dimanapun. Seed phrase ini nggak boleh ada orang tahu, cuma lu doang yang tahu, karena itu bener-bener kayak secret code-nya itu jauh di atas password. Password bisa diganti-ganti, seed phrase tau gue nggak bisa deh. Alright, jadi seed phrase ini nggak boleh hilang dan nggak boleh leak, nggak boleh bocor ke siapapun, karena ini adalah tiket untuk masuk ke account lu. Jangan sampai ini bocor ke siapapun, intinya kayak gitu ya. Jadi seed phrase itu gunanya untuk apa sih? Seed phrase itu kayak misalkan lu mau login ke different device, oke? Misalkan lu mau login ke MetaMask, biasanya kan kalau di platform lain lu cuma butuh email sama password. Kalau di MetaMask lu mau login dan different device ya, lu butuh seed phrase. Oke. Jadi kayak keamanan ganda lah ya seed phrase itu. Makanya jangan sampai ada yang tahu seed phrase lu. Ini penting banget. Oke, kalau misalkan lu mau cari tutorialnya step by step daftar MetaMask itu nanti bisa cari di channel lain, di YouTube lain, itu banyak banget kok yang jelasin. Nah, salah satu tools buat analisis yang menurut gue paling berguna buat gue yaitu adalah IC Tools. IC Tools ini bener-bener ngasih tahu gue project mana aja sih yang lagi trending, yang lagi penjualannya tuh lagi banyak banget, yang lagi punya high sales number dari penjualan, sampai project-project yang lagi paling banyak dibeli itu yang mana sih gitu. Gue nyarinya di IC Tools. Kalau mau lihat langsung, nah ini IC Tools. Di sini kalau lu lihat di sini ada trending. Trending ini adalah project-project di NFT yang secara penjualan, secara sales itu paling tinggi. Di sini kalau lu lihat ada Crypto Zombies, project yang baru sold out, dia sales per hour-nya itu tembus 178 token. Kita juga bisa ngeliat per 2 hours, per 12 hours, per 1 day, dan kita juga bisa ngeliat project yang lagi minting proses, yang lagi minting stage, artinya lagi proses pembelian dari developernya, yang mana belum sold out biasanya ya. Itu bisa kita cari di Discover. Oke, kita bisa ngeliat di sini ada beberapa project yang lagi mint stage. Ada Flippy version 2, ada Wati Club, dan banyak lagi di sini gitu. Nah, dari sini kita bisa ngelihat OpenSea-nya, kita bisa ngeliat Discord-nya, seberapa bagus Discord-nya. Kalau emang bagus, jadi kalau mau masuk lebih early, bisa langsung dari main stage, karena itu adalah harga langsung dari developernya. Oke, dan kita dari sini juga bisa sambil research dulu di Discord, di Twitter-nya, ngeliat engagement-nya, dan sebagainya. Tools analisis nomor 2 yang menurut gue paling penting, itu adalah Nansen. Nah, di Nansen kita benar-benar bisa ngelihat penjualan 24 jam secara live, secara update. Karena kadang di OpenSea itu nggak update. Yang paling gede ada Axie Infinity, terus di sini ada CryptoPunks, ada Creature Thoughts. Yang ini di Nansen itu paling update, yang paling gue suka. Terus kalau misalkan gue buka, gue bisa ngelihat benar-benar grafik dia. Lebih detail daripada platform manapun gitu. Kayak contoh ini grafik volumenya detail, sama ini ada average price-nya. Di sini ada minimum, average, dan maksimum pembelian. Dan kita juga bisa ngelihat holdernya siapa aja, yang paling gede holdernya siapa. Terus kita bisa ngelihat unique address-nya, kita bisa ngelihat berapa persen yang megang satu NFT doang, karena semakin banyak semakin bagus. Lalu tools nomor 3 yang menurut gue bagus itu adalah Mobi.gg. Mobi.gg. Di sini lu bisa bener-bener ngelihat live pembelian dan penjualan dari Whales. Whales itu adalah orang yang bener-bener punya net worth besar banget di dunia NFT. Nih, kayak misalkan kayak ada Prengsi lagi barusan ngejual Zombie Torch dia. Oke. Seharga 0,15 gitu. Terus ada lagi Caffeinated Collector, dia baru aja ngejual token dia Crypto Zombies di 0,19. Terus kita juga bisa ngelihat project yang lagi mint stage, yang paling banyak orang mint itu, yang lagi orang-orang pada mint tuh apa sih? Gitu. Ini projectnya nih. Misalkan ini kayak ada Legend of Metaverse, harganya 0,05, barusan ada yang mint dan itu udah confirm gitu. Jadi kita benar-benar bisa ngelihat ini secara live. Kalau gue pribadi sih, gue paling sering berkutat di 3 analytic tools ini. Sebenarnya banyak banget yang bagus juga selain ini, kayak misalkan Nifty River, terus juga ada WGMI.io. Banyak lagi tools yang benar-benar berguna di dunia NFT. Kalian boleh research lagi kalau emang ada yang lebih bagus daripada ini. Nah, kalau kalian tahu analytic tools yang lebih bagus daripada ini, boleh komen di bawah. Sebenarnya kalau misalkan udah tahu ini semua, mulai untuk invest di NFT sih gampang ya. Kayak cuma masuk ke OpenSea, let's say. Terus BTW OpenSea itu kayak market jual belinya NFT ya. Masuk OpenSea, terus kalau udah bikin MetaMask, tinggal pilih projectnya, ya kan? Pilih artnya, terus tinggal klik buy, nanti pop up MetaMask walletnya. Jadi kayak pas kita mau beli,
langsung ke pop up gitu MetaMask walletnya. Kayak contoh seperti ini. Nah ini misalkan gue mau beli project namanya The Yakuza Cats Society. Gue pilih artnya, misalkan gue mau pilih yang ini, gue klik ya, terus tinggal gue klik buy now. Ketika gue klik, nanti keluar pop up MetaMask-nya gitu. Kalau emang gue jadi beli, tinggal di confirm di sini. Jadi simple banget kan. Sebenarnya cara belinya gitu doang sih. Oke, gue rasa cukup sampai sini dulu aja. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa tanya di Instagram atau di komen, shoot your comment down below. Kalau misalkan emang merasa ini bermanfaat, boleh like dan share ke teman-temannya. Salam NFT and have a good rest. Entertainment.